Dulu yang luar biasa dong, biar tambah semangat, tambah guyup hari ini. Press conference dalam rangka kita akan bersama-sama menyaksikan kehadiran pemain baru dari Arema FC, yaitu Diego Michels. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kita semua. Baik, dan langsung saja acara hari ini bersama-sama. Sebelum kita memulai rangkaian prosesi, kami mempersilahkan untuk yang pertama kita mengundang untuk bisa bergabung bersama ke depan kepada Presiden dari Arema FC, Bapak Gilang Widya Pramana, dan juga Diego Michels untuk bisa bersama-sama ke depan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan. Dengan ini Diego Michels secara resmi telah menjadi pemain dari Arema FC. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Baru jam 3 tadi terbang dari Jakarta, langsung minta ada preskon, dan alhamdulillah Mas Gilang bisa hadir. Preskon digelar tentunya sekali lagi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kok bisa ketemu pemain namanya Diego, terus kemudian cepat melakukan negosiasi dan harus segera datang ke Malang? Gimana Mas ceritanya Mas? Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya semua untuk teman-teman wartawan, kemudian tim dari Arema dan juga dari MS Global Formain, terima kasih. Jadi saya sama Diego itu sudah berteman lama di medsos ya, di Instagram. Jadi sudah 2 tahun ya Diego ya. Jadi aku kan emang gila bola, udah tahu semua rata-rata main bola di Indonesia aku follow ya. Jadi aku udah emang komunikasi sejak sebelum aku pegang Arema. Dan Diego sendiri emang agak intens sejak Covid ya, sering ngajak ngobrol di DM, kemudian juga sering komen-komen. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah, minggu kemarin, hari Minggu pada apa ya? Hari Minggu ya. Jadi hari Minggu itu Diego sendiri sebenarnya yang menawarkan ke saya. Jadi Mas, saya mau gabung ke Arema dong. Dan saya itu orangnya to the point aja sebenarnya. Ya udah Diego, kalau kamu mau gabung ke Arema, jelaskan dulu seperti apa kronologinya, kenapa kamu pindah dari Borneo ke Arema. Dan dia jelaskan semua seperti gini Mas. Oke, kita pelajari. Kemudian minta berapa kamu Diego, dia juga menjelaskan sekian. Dan kita juga punya budget, saya jelaskan juga sekian. Akhirnya kesepakatan bersama, Diego akhirnya mau. Ya udah, hari Senin saya terbangkan Diego ke Arema. Dan emang posisi Diego full back kanan emang lagi dibutuhkan sama tim ya. Jadi kanan itu lagi posisi yang rawan. Dengan masuknya Diego berharap Arema bisa lebih solid dan kuat lagi. Kita tunjukkan ke Mas Gilang. Nama-nama Noval dari Top Score dan DW. Nah, Mas Gilang, pertanyaan yang standarnya dulu, ini berapa durasi untuk Diego Michels di Arema? Ada klausul tersendiri nggak? Andai di tengah jalan ada non teknis, itu pertama. Untuk kontrak Diego berapa lama? Kita kontraknya 1 tahun ya. Jadi kita udah sign 1 tahun perpanjangan jika Arema berprestasi atau jika Diego menunjukkan performa terbaiknya. Jadi itu ya. Belum Diego gabung, saya udah ngomong ya sama Diego ya. Saya udah jelaskan bahwa Diego, kamu kalau ke Arema kamu harus merubah minum-minum dan lain-lain. Saya udah ngomong sama Diego dan Diego berjanji untuk bisa berubah. Dan saya juga bilang ke Diego, kamu tepat berada di sini karena saya siap untuk bantu kamu juga. Jadi untuk klausul sendiri emang sudah kita masukkan juga beberapa poin-poin yang do and done yang harus dilakukan sama Diego. Jadi gitu ya. Yang kedua untuk Diego Michels, ini tahun yang ke-10 Anda di Indonesia, tim yang ke-6, tidak pernah merasakan gelar juara. Berbeda dengan rekan Anda Ivan Badim dan Stefano Lipani sudah merasakan. Apa target Anda untuk Arema, sementara dari manajemen Mas Gilang dan pelatih fokus untuk juara musim ini? Terima kasih. Sebelum pernah juara cuma yang piala gubernur dulu di Kalimantan sama Borneo FC. Dan ya salah satu faktor saya ke Arema juga ya, saya pengen juara. Kemarin saya baca juga di sosmed visi misi dan targetnya Arema, dan semoga bisa ya kejar target itu. Semoga tahun ini bisa juara. Dari Aremania, apalagi sosmed yang begitu luar biasa. Ketika pilihan pada Diego Michels
itu ternyata banyak yang reaktif ya. Mungkin karena tadi disebut Diego masa lalu. Nah, seperti apa pertimbangan Anda pada pilihan Diego Michel? Terima kasih pertanyaannya. Untuk Diego sendiri, alasan kenapa memilih Diego, jadi sebenarnya ini bukan keinginan saya, ini kebutuhan tim ya. Jadi saya melihat kurangnya kedalaman dari skuad Arema, terutama di bagian fullback, center back. Jadi saya emang mencari pemain-pemain yang memiliki talenta, yang memiliki kemampuan di posisi itu. Akhirnya gayung bersambut, saya juga nggak menawarkan Diego sendiri yang datang. Jadi alasan kenapa saya memilih Diego karena emang Arema kekurangan fullback kanan, dan masuknya Diego pasti akan menambah kekuatan lini belakang. Kemudian untuk etika baiknya Diego seperti apa, Diego juga udah komit untuk berubah menjadi lebih baik di Arema. Dia pengen menunjukkan bahwa inilah Diego yang sekarang. Jadi seperti itu. Menambahkan Presiden, mohon izin. Jadi ini juga dikomunikasikan kebutuhan tim ini, kebutuhan pemain ini oleh pelatih. Jadi sekali lagi ini komunikasi antara pelatih dengan presiden klub membantu untuk memenuhi keinginan dari pelatih. Kebetulan Diego sendiri berkomunikasi dengan presiden. Jadi jangan ada informasi dipikir intervensi manajemen termasuk presiden klub. Kita tahu bahwa Aremania itu adalah supporter yang kritis, supporter yang cerdas begitu. Kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek dibilang jelek. Bagaimana Diego melihat itu dan apa yang bisa dijanjikan kepada Aremania? Terus untuk Pak Presiden, ini mungkin kejutan pertama dari Presiden baru. Gitu. Berikutnya kejutan apa ini yang akan dijanjikan ke Aremania, terutama untuk pemain asing, karena kan sampai saat ini Arema belum punya pemain asing gitu. Terima kasih. Dan kritik itu dari supporter ya, itu biasa lah. Kalau main di klub besar kayak Arema itu biasa. Kalau ada pressure dari situ itu tidak apa-apa buat saya, itu normal aja. Jadi sebelum Diego masuk ke Arema, kita udah banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang saya rasa punya nama di Indonesia ya. Ada beberapa pemain yang sebenarnya udah deal tapi lepas ya ke Liga 2. Kemudian ada juga beberapa pemain yang menawarkan ke saya tapi posisinya juga nggak pas, nggak sesuai dengan kebutuhan tim ya. Ada posisi penyerang, kemudian apakah Diego ini terakhir? Sebetulnya kita masih mencari posisi pemain lokal untuk center back ya. Jadi kita lagi mencari posisi yang terbaik, yang punya nama, yang punya karir bagus lagi kita cari. Kemudian untuk pemain asing kita sudah selesai 4 pemain asing ya. Slot pemain asing udah kita penuhi semua 4. Jadi 3 dari Eropa dan 1 dari Asia. Jadi ada 1 posisi goalkeeper kita pakai asing, itu dari Brasil. Berapa budget yang disiapin Arema ini untuk merekrut total mungkin pemain barunya? Karena Mas Gilang kan terkenal wah juga, mungkin bahasanya Diego ngeri gitu. Berapa ini Mas? Boleh disebutin, kalau boleh nominalnya nggak apa, mungkin seharga apa gitu? Si Diego. Enggak, maksudnya total keseluruhan. Total keseluruhan. Jadi sebenarnya saya masuk di Arema itu dekati akhir dari perburuan pemain, di mana hampir semua rata-rata pemain lokal Indonesia itu sudah kontrak ya. Jadi kita tinggal tersisa pemain-pemain yang belum kontrak, dan rata-rata itu usianya udah 30 tahun ke atas. Untuk budget berapa sebenarnya saya bilang ke tim Arema nggak ada budget. Yang penting kita punya pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, punya nama besar dan mau kerja keras. Jadi itu sih. Jadi kita nggak ada budget sebenarnya, tapi kita terkendala dengan kehabisan stok pemain lokal dan juga pemain asing terbatas juga. Jadi mungkin musim ini yang kita lakukan adalah kita meracik tim dengan baik, bermain dengan semangat, dengan tujuan juara. Musim depan kita akan belanja pemain sesuai dengan keinginanku dan juga kebutuhan tim, seperti itu. Bisa dibilang unlimited berarti? Insya Allah ya. Tahun depan unlimited, sekarang semi unlimited. Yakin gue buat Diego, susah nggak sih Diego melepas label bad boy yang dulu pernah melekat waktu di awal? Susah nggak melepas label bad boy yang dulu pernah? Itu saya baru mau bilang, saya udah capek dengar begini terus. Padahal sudah berapa tahun, mungkin kalian sering nonton bola. Saya sebagai dulu di kapten di Borneo FC, saya berubah lebih kalem ya. Dan ya
mereka sering bahas masa lalu saya, tapi tidak apa-apa. Nanti saya buktikan lagi ini saya udah berubah. Oke, dulu pernah 1 bulan di Arema IPL waktu itu ya. Apa yang bikin yang mungkin masih teringat Diego sampai sekarang mungkin? Atau yang tentang Kota Malang atau tentang klubnya? Ya memang saya sering ke sini. Kalau kita tur sama tim bola lain, kita jalan kompetisi, kita ke Kota Malang ini, ya, saya suka sama Malang. Jadi tadi di dalam kontrak sudah ada di situ sebutannya Diego adalah good boy, bukan lagi bad boy. Jadi oleh besok tolong media-media sudah menulis di Arema sebutannya adalah good boy, oke? Yes. Yeah. Ini untuk komposisi lini belakang. Sebenarnya Arema sangat kekurangan di back tengah. Sementara kita tahu Diego sendiri lumayan multi posisi di karirnya. Jika memang Arema gagal mendatangkan back lokal, secara pribadi maukah Diego untuk bermain atau dipasangkan di back tengah? Itu yang pertama buat Diego. Kalau ke Pak Presiden mau tanya ini sih Pak, ketika setelah menjabat Presiden Arema kok kayaknya lebih interaktif dan responsif dengan Aremania dan Aremanita, itu kenapa? Apa visi yang mau dibawa dengan keterbukaan ini? Ya, kalau pelatih butuh saya di posisi manapun saya siap, mau kiper kah, mau striker kah, saya siap aja. Gitu aja. Terima kasih. Jadi kenapa kok saya begitu interaktif di medsos? Ya, sebelum saya pegang Arema pun di bisnis saya sering banyak ngobrol. Kenapa saya sering banyak ngobrol? Dari ngobrol itu saya sebenarnya banyak menemukan saran, banyak menemukan ide baru, banyak menemukan ya tambahan-tambahan ilmu buat saya. Jadi saya sering banget ngajak ngomong follower saya, terutama Aremania dan Armanita, untuk saya pakai nanti saya jalankan di program kerja saya. Jadi seperti itu Mas. Ya. Untuk Diego, mungkin Diego kan selama ini dikenal sebagai pemain yang banyak tato ya. Nah ini pertanyaan titipan dari Aremania. Apakah punya tato singa? Apakah punya tato singa? Dan ini apa, sudah tahu mitosnya nggak pemain yang pakai tato singa di Arema? Seperti apa? Mau dengar mitos dulu? Kenapa? Ya, kasih tahu mitos dulu. Mitosnya apa mitosnya? Semua pemain yang pakai tato singa di Arema pasti nggak lama di Arema. Bercanda intermezzo. Boleh dijawab atau boleh tidak? Nggak usah jauh sudah. Nggak punya tato singa? Ya, singa Belanda ada. Oh, singa Belanda. Oh. Yang guru di Indonesia di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktu pertama press conference yang perkenalan Presiden kan Pak Presiden sempat bilang ingin mengembangkan lini bisnis Arema ya. Itu seperti apa nanti konsep secara konkretnya lini bisnis Arema? Terima kasih. Arema itu lagi kita pikirkan, lagi kita kembangkan dan godok bareng-bareng. Jadi Arema itu saya pengennya bukan hanya sebagai klub sepak bola aja. Sayang banget dengan fans militan Arema yang terkenal bukan hanya di Malang tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Baiknya kita memiliki bisnis. Jadi bisnisnya seperti apa lagi saya godok sebenarnya sama IB. Banyak yang sudah kita bicarakan, seperti kita akan membuat kafe sekaligus museum Arema. Jadi nanti semua piala-piala Arema, sejarah Arema akan kita tempatkan di sana sekaligus untuk tempat nobar, itu bisnisnya. Kemudian yang kedua ada juga training center, ya kan? Training center itu penting banget buat Arema. Kenapa? Karena Arema sendiri untuk latihannya sering berpindah-pindah senior, ya. Dan untuk juniornya kasihan kalau mereka bermain dari usia dini tapi lapangannya belum standar. Makanya itu saya juga lagi kerjasama dengan Pemkab dan juga Pemkot Malang untuk mencari tanah, nantinya akan saya bangun untuk training center. Kemudian yang nanti pengen saya kerjakan juga adalah merchandise, ya. Merchandise Arema saya pengennya ke depan semua ditertibkan, kita sama-sama jalan bareng, semuanya itu satu, kita pakainya ori, ya. Jadi nanti para pedagang-pedagang yang sudah jualan kita jadikan reseller, mereka beli ke kita dengan harga yang udah kita tentukan. Jadi kita akan bikin merchandise itu semurah mungkin, HPP-nya semurah mungkin, dengan harapan para pedagang-pedagang kaos itu bisa gabung menjadi seller kita dan nggak ada lagi yang namanya kaos bajakan, semuanya ori untuk memasukkan klub di Arema, gitu. Dari 4 pemain asing ya, itu apa 4 nama ini sudah ada sebelum menjabat wakil presiden atau ada
pengajuan tambahan dari presenter kepada pelatih. Yang kedua, apakah ada tambahan lagi pemain lokal? Terus yang ketiga ini, waktu perkenalan ada yang membuat Aremania tercengang dengan visi misi yang satu, yaitu tentang dualisme. Nah, ini seperti apa langkah-langkah dan targetnya itu berapa lama sih untuk menyelesaikan dualisme ini? Untuk 4 pemain asing itu kita ngobrolnya malam hari setelah saya ditunjuk menjadi presiden. Jadi kita ngobrol, sudah ada namanya, dan itu sebenarnya sudah keinginan dan sesuai dengan kebutuhan tim dan juga pelatih dari Eduardo Amelda. Kemudian untuk tambahan pemain lokal kita emang lagi cari, ya kita lagi cari sampai last minute pemain lokal untuk posisi sebenarnya di posisi back, ya center back yang kita butuhkan. Untuk posisi penyerang tengah kita udah full tim, udah siap. Untuk kiper kita juga udah ada asing, jadi yang kita butuhkan hanya lokal aja untuk back, ya. Kemudian untuk dualisme Arema ini yang ditunggu sama orang-orang sebenarnya, ya. Kapan ini bisa selesai dan berapa lama waktunya? Emang yang saya kerjakan sekarang itu emang lagi memikirkan dualisme biar Arema bersatu, jalan bareng lagi, rame lagi stadionnya tanpa terpecah. Yang saya lakukan emang kemarin saya sama Pak Ibe banyak ngobrol agar masalah ini selesai. Jadi intinya saya pengen membeli klub Arema yang satunya, ya itu intinya. Jadi kita udah pengennya selesai dong, ayo dong, jangan berlarut-larut, jangan lama-lama, ya. Jadi selesaikan aja, kita bersatu, kita bergabung. Nantinya klub Arema yang satunya itu kita beli dan akan saya jadikan Arema B atau Arema Satelit, di mana nantinya Arema Satelit itu adalah untuk pemain binaan Arema, ya, yang junior kita mainkan di Liga 3. Mereka menimba ilmu di situ, bertanding di situ, bermain jam terbang di situ, nanti juga akan kita naikkan ke senior. Jadi saya harapan ke depan kita udah buka omongan untuk Arema yang satunya agar kita mau duduk bareng, mau membeli bareng, mau menyelesaikan ini bareng, dan nanti timnya itu akan kita jadikan tim satelit Arema untuk junior Arema. Seperti itu, ya. Michel bisa maju ke depan dan akan diberikan jersey sebagai simbolis. Boleh teman-teman media bangkit berdiri, kita bersama-sama mengabadikan momen di malam hari ini. Dan akan diberikan jersey yang pertama secara simbolis oleh Bapak Gilang kepada Diego Michel sebagai pemain baru dari Arema FC. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah teman-teman media. Baik, boleh diabadikan bersama-sama.